Selamat pagi, jemaat yang dikasihi. Tidak apa kita masih dalam online, ya, tetapi sukacita Tuhan pasti tercurah di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dalam buku Roma 12 yang mengatakan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pagi hari ini, ibadah kita adalah kita mempersembahkan hidup kita lebih berkenan kepada Allah pencipta kita. Dengan ini mari kita menaikkan persembahan ini pada pagi hari ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kau amat baik ya Tuhan. Dalam segala yang kamu lakukan adalah sangat amat baik ya Tuhan. Jangan kami curiga, jangan kami meragui ya Tuhan, karena segalanya yang kau lakukan adalah amat baik untuk hidup kami. Kami terima dengan setulus hati pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amen. Haleluya. Haleluya. Ada amen di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita sangat baik dan amat baik. Mari pagi hari ini kita mencari wajah Tuhan, melihat Dia, karena Dialah pemenang hidup kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan ajaib. Katakan ajaib ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Kau ajaib. Kau ajaib ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kau ajaib ya Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidup kami ya Tuhan,
hanya karya-Mu, Yesus. Kami mau bersyukur dan menyanyikan sebagai persembahan pagi hari ini, karena karya-Mu ternyata dalam hidup kami ini, ya Tuhan. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Di pelukan-Mu Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, selalu setia menyertaiku. Katakan, besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Di pelukan-Mu Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, bukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Haleluya. Katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kau menyertai kami, Yesus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Haleluya. Kaulah tempatku, tempatku. Haleluya. Ku berharap yang selalu Kau setia mengiringiku, mengiringiku, Yesus.
Tuhan yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Haleluya, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ini. Pagi hari ini kami mau Bapa menserahkan setiap firman yang akan ditaburkan itu. Bapa, kami percaya itu adalah sumber kebangkitan kami ya pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, shalom dan selamat pagi saudara-saudari, selamat pagi keluarga IBM, apa kabar? Oke, puji Tuhan, sekali lagi saya dapat berada di sini membawa firman Tuhan pada pagi ini. Amen, saya sangat-sangat bersuka cita dan sangat-sangat bergembira bisa sekali lagi seperti yang telah saya katakan tadi, bergembira untuk membawa firman Tuhan pada pagi ini. Nah, saudariku, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini. Biar Roh Kudus yang berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati kami Roh Kudus, setiap di antara kami yang di sini Tuhan, Engkau berkati Tuhan ya Bapa. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami Tuhan sekarang ini, kami percaya Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang sedang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan ya Bapa. Serahkan Bapa firman-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan ya Bapa. Urapi Tuhan setiap firman yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan, datang daripada-Mu Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menguatkan hamba-Mu Tuhan ya Bapa. Setiap perkataan keluar Tuhan akan diurapi Tuhan ya Bapa. Setiap yang mendengar termasuk diri hamba-Mu ini juga nih Tuhan, akan dikuatkan, akan dimotivasi pada pagi ini Tuhan ya Bapa. Berkati kami Roh Kudus ya Bapa. Bekerja Roh Kudus ya Bapa pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin, amin, amin. Oke, saudara-saudariku, tajuk perkongsian saya pada pagi ini adalah bersama kita membina sesama. Oke, bersama kita membina sesama. Together we build each other. Ini yang tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini untuk disampaikan. Bersama kita membina sesama. Amen. Bersama-sama, maksud lain bersama-sama kita sebagai gereja satu sama lain kita akan menguatkan satu sama yang lain, saudara-saudariku. Oke, seperti tajuk ataupun tema gereja kita pada tahun ini adalah bersama kita membangun kehidupan. Amen. Oke, bersama kita membangun kehidupan. Oke, di dalam melandaskan kalimat ini, hari ini saya mau membawa satu firman Tuhan seperti telah saya katakan, bersama kita membina sesama. Oke, teksnya, kalau Anda punya Alkitab saudariku, mari kita ambil daripada buku Efesus bab yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ke-16. Oke, Efesus bab yang ke-11, Efesus bab yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ke-16. Amen. Semua sudah dapat? Oke, biar saya bacakan pada pagi ini. Dan Ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi. Untuk apa saudariku? Untuk apa diberikan semua 5 jawatan ini? Untuk memperlengkapi orang kudus. Orang kudus adalah siapa? Kita. Oke, orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kata lain firman Tuhan ini mengatakan 5 jawatan ini, 5 karunia ini atau karunia-karunia dalam kehidupan kita diberi untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus, memperlengkapi setiap orang percaya bagi apa? Pelayanan, pekerjaan, pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, untuk menguatkan gereja. Gereja bermaksud setiap di antara kita yang hadir, manusia-manusia yang hadir ya saudariku. Amen.
Amen. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Oke, mencapai kesatuan dalam iman, sama-sama kita mencapai, kita kuat di dalam iman kita bersama-sama, dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, anak Allah. Kata lain, pengetahuan itu knowledge. Oke, pengetahuan, knowledge akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudariku, bukan saja kita harus mempunyai satu kehidupan yang erat dengan Tuhan, kehidupan doa yang kuat, tetapi sebagai orang Kristen kita juga harus diperlengkapi dengan knowledge, pengetahuan tentang siapakah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudariku, amen. 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 Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dengan apa? Dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Amen. Saudaraku, mari kita katakan, teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita bertumbuh ke arah menuju menghampiri Tuhan kita. Amen. Itu Kristus yang adalah kepala. Kristus harus menjadi kepala. Jadi Paulus berkata kepada orang gereja di Efesus ini bahwa Kristus harus menjadi kepala gereja. Amen. Saudaraku, dari dalamnya lah seluruh tubuh yang rapi disusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih, saudariku. Amen. Amen, saudariku. Oke, kalau kita lihat di dalam bab yang keempat ini, buku Efesus, surat Efesus ini kepada gereja Efesus yang ditulis oleh Paulus, bab 4 konteksnya, secara keseluruhan dia berbicara tentang kesatuan, unity. Bila orang percaya, bila kita telah menerima Yesus dan bergabung di dalam sebuah gereja, gereja bermaksud satu kumpulan masyarakat, satu kumpulan orang, kita sudah disarankan ataupun diarahkan ataupun diperintahkan untuk hidup bersatu, hidup united. Nah, jika tidak ada kesatuan dalam gereja, saudariku, gereja itu tidak bisa bertumbuh. Kita bisa saja mempunyai prayer meeting, kita bisa saja mempunyai banyak hal, banyak program kita lakukan. Tetapi kalau gereja itu bermaksud jemaatnya tidak bisa bersatu, gereja itu sendiri tidak bisa akan tumbuh. Amen. Bukan saja itu, bukan saja kesatuan, jika Tuhan seperti di dalam ayat yang ke-15 berkata, kalau Tuhan tidak menjadi kepalanya, kalau Tuhan tidak menjadi, Yesus tidak menjadi, Kristus tidak menjadi kepala gereja itu tunggu masa sahaja untuk jatuh ataupun untuk tidak bertumbuh, saudariku. Nah, semalam di PCC Ceras kami punya kelompok sel, kami juga berbicara sedikit tentang kenapa kita harus beribadah, kenapa sebagai jemaat kita harus beribadah, kenapa kita harus punya fellowship, kenapa pentingnya setiap hari Ahad kita duduk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan, kenapa kepentingan gereja, kepentingan satu sama lain dalam kehidupan kita. Nah, saudariku, dan dalam perbincangan kami dan saya juga menggunakan ayat ini. Bila saya berbicara, saya juga berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau Kristus tidak menjadi kepala, gereja itu seperti ayam. Pernah lihat ayam yang tidak berkepala? Ya, saya masih ingat, masih saya kecil, nenek saya masa itu potong ayam. Dan bila dia sembelih ayam itu, setelah disembelih lehernya, ayam itu terlepas dari genggamannya. Nah, itu ayam itu masih hidup. Dia lari kemari, ke sana ke sini, langgar sana langgar sini, darahnya percet, dan akhirnya, saudariku, dia tidak bisa hidup lama. Akhirnya dia mati juga. Karena apa? Darah yang begitu banyak keluar. Sebab kepalanya tidak tercantum lagi. Kepalanya sudah dilepaskan daripada badannya. Sama juga gereja, saudara dan saudariku. Kalau Tuhan dilepaskan, kalau Tuhan diabaikan, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi kepala gereja, gereja itu tidak bisa bertumbuh. Akhirnya lama-kelamaan gereja itu bisa
mati begitu sahaja. Begitu juga kalau kepalanya, walaupun kepalanya berfungsi, tetapi saudariku, tangan dan kakinya, anggota badannya saudariku tidak bekerja sama, pasti dia akan membawa keberantakan atau akan membawa masalah yang besar dalam gereja. Sama juga dalam tubuh ini saudariku, kalau tubuh ini, kalau tangan kata hari ini saya tidak mau bekerja, bagaimana kita mau makan? Atau kaki berkata, hari ini saya tidak mau berjalan. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seharian kita? Kalau mata kita kata, hari ini saya tidak mau buka, saya mau jadi buta. Nah saudariku, pergerakan kita juga terhambat. Jadi saudariku, setiap anggota dalam tubuh ini memainkan peranan yang penting. Walaupun sekecil mana lidah itu, mata itu, telinga itu, tetapi mereka juga mainkan peranan penting. Sama juga di dalam gereja, kita perlukan satu sama yang lain saudariku. Oke? Oleh itu tajuk perkongsian saya kita pada pagi ini, bersama kita membina sesama, membangun sesama, menguatkan sesama saudariku. Kita perlukan setiap di antara kita, sebesar mana ataupun sekecil manapun kita punya pelayanan kita, tanggung jawab di kita, ataupun apa kita lakukan bagi gereja itu sangat penting. Mungkin hari ini pelayanan kita mungkin tidak begitu besar, mungkin tidak dipandang orang, tetapi percayalah saudariku, di mata Tuhan setiap pelayanan itu sangat penting bagi pertumbuhan gereja, bagi kesatuan gereja, bagi melihat gereja itu lebih bertumbuh. Kita perlukan setiap anggota bekerja sama. Amen. Setiap jemaat-jemaat IBM sangat penting untuk pertumbuhan rohani JPCC. Apalagi saudariku, sekarang kita di masa pandemik ini, kita lebih memerlukan satu sama lain. Kita tidak bisa baru berjumpa setiap minggu. Sekarang semuanya di online. Jadi apalagi kita perlukan dorongan. Ramai di antara perlukan dorongan. Jadi siapa yang bisa memainkan peranan itu? Kita lah saudariku. Saling menguatkan, saling memotivasi. Call mereka, call satu sama lain, beri kata-kata galakan, hantar firman Tuhan yang menggalakkan, kesaksian-kesaksian yang menggalakkan bagi jemaat-jemaat kita, kawan-kawan kita, supaya dimotivasi. Kalau kita tahu ada kawan-kawan kita, jemaat kita yang sudah ada sedikit masalah, mari kita cepat-cepat pergi, ambil peduli tentang dia. Menolong satu sama lain. Setiap karunia yang telah diberikan kepada kita, gunakan itu untuk mendorong. Mungkin kita ada yang karunia counseling, mari kita counseling. Karunia itu mendengar, kita dengar permasalahan mereka. Karunia untuk merawat, kita merawat. Apapun karunia telah Tuhan berikan, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen saudariku. Amen. Dan juga saudariku, Roh Kudus tidak boleh bekerja di dalam sebuah ibadah suatu gereja di mana dia dalam keadaan berantakan. Setiap orang tidak punya kesatuan. Bila kita bersatu sebagai jemaat, itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam gereja Efesus ini. Kesatuan itu sangat penting. Setiap nanti kalau kita bekerja sama, setiap orang menggunakan karunia dia, bakat dia, kelebihan dia untuk pembangunan gereja, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk membangunkan satu sama lain. Kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa terjadi di gereja kita. Amen. Amen. Tidak cukup berdoa bagus, itu yang terutama, tapi juga dalam dalam itu proses juga kita perlukan kesatuan. Kesatuan juga memerlukan satu komitmen, satu pengorbanan. Bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya tahun ini Tuhan memberikan kepada ketua gembala kita, Pastor Kelvin, ininya misi gereja kita tahun ini, ataupun tema gereja tahun ini adalah together, bersama kita membangun kehidupan itu, together we build life itu. Itu sangat, saya rasa satu yang datang daripada Tuhan di waktu yang sesuai. Kita perlukan sesama sendiri, saudaraku. Kita perlukan satu sama lain di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang tidak menentu ini. Kita perlukan dorongan satu sama lain, doa satu sama lain. Amen, saudaraku. Oke, kalau kita lihat di dalam Efesus ini juga, bab yang keempat ayat 1 sampai 6, dia sedang berbicara tentang bersatu dalam karakter. Walaupun kita punya perbedaan latar belakang, pendidikan, budaya kita bukan agama kita sama, latar belakang keluarga, pendidikan, budaya atau apapun, tetapi saudaraku, di sini Paulus menekankan karakter kita harus senantiasa sama. Karakter apa? Kita harus memiliki, bila dikata sama bermaksud kita harus memiliki sifat-sifat karakternya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama juga dalam hubungan suami istri.
Walaupun kita mempunyai perbedaan. Apalagi kalau kita kawin orang yang bukan sama suku dengan kita, budaya dengan kita. Kita punya perbedaan, tapi dalam perbedaan itu kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, kita saling bertolak ansur satu sama lain supaya kita bisa melihat rumah tangga keluarga itu kuat. Amen, saudariku. Begitu juga dengan gereja kita. Apalagi IBM, kita punya orang Indonesia, kita punya orang Malaysia, Sabah, Sarawak, orang India, orang Cina, bersuku, banyak bangsa, banyak budaya, banyak cara hidup, banyak tahap pendidikannya. Tapi di dalam itu, saudariku, kita harus belajar untuk bersatu dalam karakter, memiliki karakternya Tuhan, supaya kita bisa menjadi sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amen. Efesus itu bab 1, bab 4 ayat 1 sampai 6. Bab yang keempat ayat 7 sampai 16, dia sedang berbicara kesatuan dalam pelayanan. Oke? Ayat 1 sampai 6 dia sedang berbicara tentang karakter, kesatuan di dalam karakter kita agar kita memiliki karakternya Tuhan. Kita bersatu dan memiliki karakternya Tuhan. Kedua, di dalam ini ayat 7 sampai 16 dia sedang berbicara dan tentang kesatuan dalam pelayanan. Bakat karunia yang berbeda, tetapi kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Walaupun sekecil mana kontribusi kita ataupun pelayanan kita nampaknya bagi kita kadang-kadang manusia menilai pelayanan itu. Tetapi Tuhan tidak, bagi Tuhan semuanya sama. Amen. Apapun pelayanan kita, apapun panggilan kita, apapun karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, saudariku, walaupun nampaknya kecil, tapi ya percayalah ini, dengarlah ini, saudariku. Ya, ia sangat berharga di mata Tuhan. Sangat penting. Setiap di antara kita, dari kecil sampai besar, tua sampai ke muda, setiap di antara kita sangat penting di dalam kerajaan Tuhan untuk pembangunan gerejanya Tuhan. Amen, saudariku. Jadi itu yang Paulus dorong di sini ayat 6 sampai 7 sampai 17, 16. Bersatu dalam pelayanan. Dari ayat yang ke-17 sampai ke-32 dia sedang berbicara bersatu dalam perubahan kehidupan. Berubah. Bila kita bersatu, bila kita menggunakan karunia dan bakat kita untuk mengajar, untuk menggembalakan, untuk bernubuat, untuk melakukan hal-hal seperti pelayanan seperti rasul, nabi, pengutus Injil. Mari biasa bacakan. Oke, ada yang seperti rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan juga pengajar-pengajar. Banyak lagi pelayanan karunia-karunia yang bila kita gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan, kita akan melihat pertumbuhan, perubahan hidup terjadi di antara setiap jemaat. Dan setiap di antara kita perlu mainkan peranan yang penting. Bukan Pastor Julian dengan Misda sahaja. Setiap di antara kita mainkan peranan kita. Amen. Bersama-sama bertumbuh dan semakin menjadi seperti Yesus. Amen, saudara-saudariku. Amen. Dalam perbedaan kita membantu satu sama lain untuk lebih menjadi seperti Yesus. Amen. Lebih menjadi seperti itu. Segala karunia dan bakat, segala talenta telah diberikan untuk kita, untuk digunakan untuk membangunkan gereja adalah untuk menjadikan setiap jemaat, untuk menjadikan gereja itu seperti Yesus. Bukan untuk memasyurkan nama gereja itu PCC Ceras, Kajian Assembly, tidak, saudaraku, tapi untuk menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. Yesus dinampakkan, Yesus diperlihatkan, Yesus dimuliakan, Yesus dinyatakan lewat kehidupan setiap jemaat IBM dan Kajian Assembly of God. Itulah, saudaraku, peranan utama setiap karunia, kesatuan itu dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Amen, saudaraku. Jadi mengapa kita harus bersatu dan melayani Tuhan? Kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita harus seperti Paulus katakan di dalam ini, gunakan setiap karuniamu untuk bersatu, unity, menggunakan untuk membangun. Kenapa? Kenapa kita harus bersatu dan melayani Tuhan? Kenapa? Sebab yang pertama, mengapa kita harus bersatu dan melayani Tuhan? Kenapa? Yang pertama, ada 3 poin saya akan bicara pada pagi ini. Yang pertama, sebab Dia beri karunia itu. Sebab kita diberikan karunia itu. Amen. Amen, saudaraku. Sebab setiap di antara kita diberikan karunia. Ayat 7 sampai 10. Okay, dia sedang berbicara tentang karunia. Mungkin saya akan bacakan ayat 7 sampai ayat yang ke
10. Tetapi kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut apa? Ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, takkanlah naik ke tempat tinggi ia membawa tawanan-tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Amen. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bahagian bumi yang paling bawah. Ia juga turun. Dikata begini. Betulkah ayatnya? Ya. Oh ya, betul. Minta maaf saudariku. Ia juga telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Jadi setiap di antara kita di sini dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukur pemberian kasih Kristus. Itulah kita, setiap di antara kita telah diberi karunia, kasih karunia Tuhan untuk melayani saudara-saudariku. Setiap di antara kita diberi karunia. Apakah karunia kita? Kita harus saling cek satu sama lain. Kita harus saling memeriksa satu sama lain. Apakah itu karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita? Supaya apa? Supaya gereja bertumbuh. Jangan simpan karunia, saudara-saudari. Karunia itu, setiap bakat karunia itu diberikan Tuhan untuk kita guna pakai untuk memberkati jemaat, untuk memberkati anggota tubuhnya Tuhan. Kalau kita bisa bernubuat, kita bernubuat untuk menguatkan orang. Kalau kita bisa mengajar, kita mengajar firman Tuhan kepada orang-orang. Kalau kita bisa menjadi punya karunia gembala, maksudnya kita gembala, kita jaga kawanan domba. Kalau kita punya pengutus Injil, kita membawa Injil, kabar Injil kepada yang luas. Setiap yang termainkan peranan, apapun karunia bakat kita, saudariku, gunakanlah saudariku untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati jemaat Tuhan. Amen. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk memberkati jemaat. Sebab apa? Jadi mengapa kita harus bersatu dan melayani Tuhan? Pertama, sebab kita diberi karunia. Setiap di antara kita di sini katakan, setiap di antara kita. Amen. Ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia itu. Menurut apa? Karunia. Setiap di antara kita telah diberikan. Amen. Jadi gunakan karunia itu. Kenal pasti. Berdoa, apa karunia kamu? Amen. Kalau kamu tidak tahu, kadang-kadang orang lain juga bisa melihat. Jadi pergilah approach pemimpin-pemimpin kamu, tanya, minta mereka bantu kamu untuk mengenal karunia kamu, untuk mengenal kelebihan kamu, supaya kamu bisa, mereka bisa menolong kamu untuk menemukan dengan doa, dengan firman Tuhan, mereka bisa menolong kamu untuk menemukan karunia Anda, dan bisa Anda gunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Amen. Jadi setiap gereja, supaya diberikan karunia untuk apa? Pertumbuhan gereja. Bukan untuk disimpan, bukan untuk digunakan untuk itu sendiri. Kalau Anda punya karunia penyembuhan, bukan pakai untuk berdoa untuk diri kamu sendiri saja. Tidak, untuk menjadi berkat kepada jemaat lain. Kalau boleh pandai mengajar, ajarlah saudari. Perlengkapi diri kamu. Amen. Untuk supaya kamu bisa mengajar orang-orang baru yang akan diselamatkan kemudian hari. Amen. Haleluya. Kedua, untuk apa kita harus bersatu dan melayani? Untuk memperlengkapi gereja. Amen. Untuk apa? Untuk memperlengkapi gereja. Ayat 11 sampai 12 berkata begini. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amen. Untuk apa? Kedua, untuk memperlengkapi gereja. Setiap karunia-karunia, ya di sini hanya ada dia berbicara lima jenis karunia, tetapi saya percaya setiap karunia-karunia yang lain juga yang Tuhan berikan. Nah, saudariku, 5 jenis karunia ini ada banyak jenis penafsiran dia. Ada orang berkata ini diberi oleh kepada setengah orang saja, sebab 5 ini spesial. Tapi ada juga berkata 5 karunia ini setiap jemaat orang percaya memiliki salah satu karunia, sekurang-kurangnya satu karunia dalam kehidupannya. Dalam 5 itu pasti kamu ada satu. Bagaimana fungsinya itu kita juga
kita saja harus tentukan. Tuhan saja akan tentukan dalam kehidupan kita. Tuhan akan tentukan bagaimana fungsinya, sejauh mana Tuhan bisa menggunakan kita. Right? Jadi ada dua jenis penafsiran. Jadi tapi bagi saya ambil, saya selalu percaya tafsiran kedua. Setiap di antara kita memiliki 5 jenis karunia ini. Oke, ini pandangan saya. Oke, 5 jenis. Salah satu mesti ada. Adalah 5 yang mesti ada. Jadi kita harus find out mana satu dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sangat penting saudariku, untuk lebih memahami ini apa 5 jenis karunia ini, kamu harus lebih membaca buku-buku, pergi ke kelas-kelas, fahami. Itulah sebabnya saudari, kenapa pentingnya kelas-kelas untuk kita lebih memahami apakah sebenarnya ini halal begini. Bila kita mengikuti kelas, saya rasa ini kelas Efesus juga kita pernah ajar, kalau tidak silap saya, pernah kita ajar. Kalau kamu sudah ikuti ini, kamu sudah paham apakah tanggung jawab seorang nabi, apakah fungsi seorang nabi, apakah fungsi seorang rasul, apakah fungsi seorang gembala, apakah fungsi seorang pengajar, apakah fungsi seorang pemberita Injil. Kita sudah tahu. Dan itulah pentingnya kelas, itulah pentingnya kita membaca buku-buku rohani-rohani yang lain untuk memperlengkapi pengetahuan kita. Selain membaca Alkitab itu sangat penting, baca juga buku-buku lain untuk memperlengkapi diri kita, saudara-saudariku. Ini masa PKP ini banyak sekali masa-masa, ambil kesempatan untuk membaca. Kalau kamu mungkin berada di internet, banyak sekali kamu boleh download PDF format buku-buku yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Banyak sudah tersedia. Jadi gunakanlah waktu ini untuk memperlengkapi diri Anda, saudariku. Supaya apa? Kita bisa memperlengkapi gereja. Kalau kita sendiri sebagai jemaat, hamba-hamba Tuhan, kita tidak dipenuhi, kita tidak diperlengkapi. Bagaimana kita bisa memperlengkapi orang lain? We need knowledge to impact knowledge to others. Amen? To impact knowledge to others. Nah, saudaraku, kita perlukan knowledge, pengertian, pengetahuan untuk kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau kita sendiri tidak tahu apa yang dikatakan Alkitab apa sebenarnya, bagaimana kita mau mengajar kepada orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada orang lain, saudara-saudariku? Inilah waktunya, saudara. Mari kita bangkit menjadi generasi, satu gereja yang matang. Bangkit, bukan saja bertumpu di lembaga, cari Kristen yang matang, saudara. Dewasa rohani. Lengkapi diri Anda dengan firman Tuhan, supaya kita bisa memperlengkapi yang lain. Jadi berkat kepada teman-teman kita yang lain. Sangat penting. Jadi saudaraku, mengapa kita harus bersatu dan melayani? Pertama tadi saya telah bilang, sebab kita diberikan karunia. Kita sudah diberikan karunia, bukan untuk kita simpan, untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, memberkati orang lain. Kedua, untuk apa? Untuk memperlengkapi gereja. Untuk memperlengkapi gereja. Gunakan untuk lengkapi apa? Dalam ilmu kamu, bakat kamu, gunakan skill kamu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Amen, saudariku. Dan yang ketiga, untuk apa? Untuk pertumbuhan dan menjadi dewasa. Supaya apa? Gereja bisa bertumbuh dan menjadi dewasa. Kita diperlengkapi semua ini untuk apa? Untuk melihat gereja bertumbuh dan menjadi dewasa. Bertumbuh, saudariku. Gereja itu tidak boleh stagnan. Amen. Ayat ke-13 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua mencapai. Jangan berhenti. Kita harus terus menerus. Sampai kita apa? Sampai kepada mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amen. Saudara, dikata kita harus terus maju, bertumbuh, menjadi matang. Sampai kita mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenali Tuhan kita dengan benar. Jangan separuh-separuh, 3 suku, tidak. We have to know our God. Kita harus mengenal Tuhan kita secara pribadi maupun siapakah dia, dari saja knowledge kita pun penting, secara hubungan pribadi pun penting. Jangan hanya saja mempunyai rohani, ya bagus, tapi di sini juga penting, saudaraku, knowledge. Supaya nanti
bila adanya ajaran-ajaran yang tidak selari dengan firman Tuhan, kita tahu itu benar ataupun salah. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan, apa juga hamba Tuhan kongsikan, kita bisa terima dengan bulat-bulat, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak benar. Lari daripadanya. Sesuatu firman Tuhan yang 100% tidak benar mengikuti firman Tuhan, itu harus sudah salah. Walaupun itu 90% benar pun itu sudah salah. Sebab 10% itu sudah menyeleweng. Itu yang bahayanya. Inilah yang terjadi kepada banyak ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini. Lepas itu, seperti yang dikatakan di sini. Dan mari saya sekali lagi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga tengok sini saudariku, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amen, saudariku. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Bertumbuh ke arah siapa? Yesus Kristus yang adalah kepala. Amen, saudariku. Jangan kita tertipu. Jadi itulah pentingnya gereja. Kenapa kita harus bersatu dan melayani? Untuk pertumbuhan dan kedewasaan penuh orang-orang, jemaah-jemaahnya, keluarga IBM menuju kepada siapa? Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus. Pengetahuan siapakah Dia, pengenalan Dia akan Dia, saudariku. Sangat penting. Jadi untuk itulah, saudariku, setiap kita yang telah diberikan karunia-karunia untuk mengajar, untuk mendidik dan sebagainya, bisa menggunakan itu untuk memperlengkapi jemaat kita, supaya jemaat-jemaat IBM bisa bertumbuh dan menjadi dewasa dalam rohani, mendekat kepada Tuhan, menjadi seperti Yesus, sehingga Yesus menjadi kepala gereja ini. Amen, saudariku. Mari IBM, mari kita mengejar itu, mengejar kesatuan. Kita praktikkan kesatuan. Jangan pandang rendah orang lain, jangan pandang kelemahan orang lain. Bantu mereka, apapun kelemahan mereka. Jangan jatuhkan mereka, jangan gosip, jangan cakap di belakang mereka. Pergi kepada setiap kita lihat, bantu mereka, doain mereka, pimpin mereka ke jalan yang benar, saudariku. Tapi dengan apa? Dengan kasih. Amen. Dengan penuh kasih, dengan penuh dengan dia kata, layanilah dengan penuh kasih, saudariku. Amen. Amen. Ini yang kita cari, saudariku. Ini yang gereja perlukan. Ini yang IBM perlukan. Ini yang Kajang Assembly of God perlukan sekarang ini. Kesatuan. Kesatuan di mana menyatukan kita, sehingga setiap jemaat menuju ke mana? Kepada arahnya Tuhan, sehingga Tuhan menjadi kepala gereja ini dan kita sebagai anggota tubuh. Nah, dan ayat yang ke-16 berkata begini, dan padanya lah segala tubuh, seluruh tubuh yang rapat tersusun. Setiap kita rapat tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya. Kita semua di rapat tersusun, rapat terikat dengan setiap pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan menjadi kepala, kita menjadi rapat tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Rapat tersusun, kesatuan, rapat tersusun. Amen. Dan diikat menjadi satu, saudara. Ini yang kita mau. Setiap tubuh berfungsi, tangan berfungsi, tangan kiri berfungsi, kanan kaki berfungsi, mulut berfungsi, hidung berfungsi, lidah berfungsi, telinga. Setiap anggota mainkan, setiap di antara kita memainkan peranan yang penting, saudariku, untuk pertumbuhan gereja ini. Amen. Untuk melihat kesatuan. Itulah, saudariku, kuasa kesatuan gereja. Amen. Gereja bermaksud jemaat-jemaat. Itulah yang kita bisa alami. Kalau gereja bersatu, gereja akan bertumbuh. Amen, saudariku. Walaupun di pandemik ini, saudariku, kita bisa melihat gereja IBM bertumbuh. Karena apa? Setiap jemaat bersatu, menguatkan satu sama lain, mendorong satu sama lain, menggunakan setiap karunia untuk kemuliaan Tuhan. Amen, saudariku. Dengan cepat, saudariku, saya sudah ambil masa Anda. Dengan cepat, jadi saya mau katakan, jadi apakah itu gereja yang bertumbuh dan matang? Dengan cepat saya mau katakan 6 poinnya. Apakah itu gereja yang bertumbuh
gereja yang bertumbuh dan matang. Oke, pertama, gereja yang bertumbuh dan matang adalah sebuah gereja yang bersatu dalam iman dan pengetahuan akan Yesus. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-13. Gereja yang bertumbuh dan matang adalah sebuah gereja yang bersatu di dalam iman, mereka bersatu, dan juga bertumbuh ataupun bertumbuh dalam pengetahuan akan Yesus. Amen. Bersatu dalam iman dan juga pengetahuan akan Yesus. Amen. Itu yang pertama. Kedua apa? Mencapai kepenuhan Kristus. Kita menjadi lebih dan lebih dan lebih seperti Yesus Kristus. Setiap hari lebih dan lebih menjadi seperti Yesus Kristus. Itu juga di ayat yang ke-13b kita boleh dapatkan poin dia. Dan yang ketiga, apakah gereja itu gereja yang bertumbuh dan matang adalah ketiga, berbicara kebenaran dengan kasih. Membicarakan kebenaran dengan kasih. Maksudnya apa? Walaupun orang salah, kita memperbaiki dia dengan penuh kasih. Kita menolong dia dengan penuh kasih, saudariku. Bermaksud kita tidak menutup mata. Salah itu kita kata tak apalah, tak adalah. Bisa melanggar firman itu tak apalah. Dia bukan, tak boleh begitu. Kita harus mengkoreksi. Kita harus bangkit. Gila, sesuatu yang salah dibuat, kita harus mengkoreksinya. Kita harus memperbetulkannya. Tapi dengan apa? Dengan kasih. We have to, saudariku. Jangan takut kehilangan jemaat. Sebab apa? Jemaat hilang tak apa. Yang penting akhirnya dia diselamatkan daripada api neraka. Amen, saudariku. Itu yang kita lakukan. Jangan marah, tapi dengan penuh kasih. Kadang-kadang perlu dimarah juga. Ada jemaat juga perlu. Ada orang juga perlu dimarah. Tapi marahilah dengan penuh kasih. Layanilah satu sama lain dengan penuh kasih. Amen. Salah tetap salah, harus diperbaiki, tapi dengan kasih. Amen. Amen. Bertumbuh dan yang keempat, bertumbuh ke arah Yesus. Dia adalah kepala. Yesus harus menjadi kepala. Gereja yang bertumbuh dan matang adalah dia akan senantiasa meletakkan Yesus sebagai kepalanya. Yesus yang terutamanya. Bukan programnya, bukan hal lain, bukan apa-apa, nothing. Jesus will be the most in their life. Most important in their life, in the church. Yang terutama. Yesus akan menjadi yang terutama dalam gereja. Yesus menjadi kepalanya, saudariku. Bukan program, bukan yang lain, bukan sebagus mana video kita, bukan sebagus mana sound system kita, bukan sebagus mana kita punya band kita. Tidak, semuanya itu bagus. Kalau kita harus memberi yang terbaik, saya percaya. Tetapi saudariku, Yesus harus menjadi in the center. Yesus harus selalu in the center. Yesus harus menjadi kepala. Yesus harus selalu di atas. Yesus harus selalu di atas segala apa yang kita lakukan. Barulah gereja itu adalah gereja yang bertumbuh dan yang matang. Dan yang kelima, apa maksud gereja yang bertumbuh dan matang adalah diperbarui terus menerus. Gereja yang matang bertumbuh adalah gereja senantiasa diperbarui, dimurnikan, disucikan, disucikan. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam gereja kita, ibadah kita, supaya setiap di antara kita disucikan, dimurnikan Tuhan. Amen, saudariku. Dan yang terakhir, setiap bahagian badan ataupun melakukan fungsinya. Maksudnya setiap di antara kita melakukan tanggung jawab kita. Setiap karunia bakat yang telah diberikan kepada Tuhan, kita gunakan untuk memberkati setiap jemaat yang ikut bersama-sama dengan kita dan melayani bersama-sama kita, beribadah bersama-sama dengan kita. Amen, saudariku. 6 hal gereja yang bertumbuh dan matang adalah kesatuan dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus. Kedua apa? Mencapai kepenuhan Kristus. Menjadi seperti Yesus dalam segala tingkah laku kita, percakapan kita, perbuatan kita. Ketiga apa? Berbicara kebenaran dengan kasih. Walaupun orang melakukan kesilapan, kita tegur dia, tapi tegur dia dengan penuh kasih. Bawa dia, peluk dia dengan penuh kasih. Amen, saudariku. Kita mau selamatkan dia daripada api neraka. Sebab apa? Dengan penuh kasih, saudariku. Lakukannya dengan penuh kasih. Oke, jangan mencari kesalahan orang lain, tetapi lakukanlah dengan penuh kasih. Dan yang keempat, bertumbuh ke arah Yesus. Yesus menjadi kepala. Jesus is always in the center in our church. Amen. Yesus harus menjadi yang terutama, kepala, yang di tengah-tengah, semuanya tentang dia, Yesus, dan Yesus. Amen. Dan yang kelima, diperbarui terus menerus. Hidup kita diperbarui, hati kita, pemikiran kita, roh kita, jiwa kita diperbarui terus menerus. Amen. Dan yang keenam, setiap bahagian badan, setiap antara kita kata lain berfungsi memainkan peranan kita untuk
kemuliaan kerajaan Tuhan. Amen. Amen saudariku. Saya percaya dan saya berharap pagi ini Anda telah pun diberkati lewat firman Tuhan pada pagi ini. Mari saudariku, dengarlah ini saudariku. Tuhan mau kita bersatu. Apapun latar belakang kita, keadaan kita, mari kita bergandengan bahu, menolong satu sama lain. Inilah waktunya, saatnya gereja memerlukan satu sama lain lebih lagi daripada berbanding tahun-tahun sebelumnya, masa-masa sebelumnya. This is the time di mana kita harus bergandeng bahu. Kita harus memerlukan satu sama lain. Amen. Kita perlukan satu sama lain. Kita perlukan ibadah, kita perlukan persekutuan saudariku. Biasa hari ini begini. Saya juga katakan satu hal kepada jemaat di GPCC juga. Begini, saya mau juga akhiri di sini. Saudariku, penting, bagus kita mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah di internet daripada hamba Tuhan yang lain. Tapi juga sangat penting mendengar firman Tuhan, ajaran, didikan yang dibawa oleh hamba Tuhan kita sendiri. Jadi jangan abaikan, jangan tinggalkan ibadah kita. Setiap hari Ahad, mari saudariku, bersama-sama kita beribadah. Jangan ambil lewat. Kalau 8.45, mari kita 8.45 bangun awal-awal. Kita hidup, kita bangun, kita beribadah online. Kita ada mesbah doa, kita ikut mesbah doa. Kita ada kelompok sel, kita ikut kelompok sel. Kita ada puasa doa, kita ikutinya. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menguatkan kita, meneguhkan kita. Akhirnya saudariku, mungkin akhirnya saudariku, bila Anda susah, bila Anda memerlukan bantuan, siapa yang akan menjaga kalian? IBM yang akan menjaga kalian. IBM yang akan berdoa untuk kalian. IBM yang akan menjaga, bertanggung jawab hidup kalian. Bukan hamba Tuhan yang lain yang di luar sana kita dengar bagus khotbah mereka luar biasa, bagus kita dengar, itu bagus saudariku. End of the day, kita harus sadar, IBM lah, Pastor Julian lah, Miss Da lah, EJK lah, pemimpin-pemimpin gereja lah, satu sama lain kita, satu sama lain lah bisa membantu kita satu sama lain. Mereka semua di jauh-jauh. Bila kita susah di sini, kita lah yang saling mendorong, kita saling menguatkan, saling memotivasi satu sama lain. Kita perlukan satu sama lain. Jadi beribadahlah, ambil inisiatif, punya kerinduan, mau cari Tuhan. Bukan karena saya cakap tidak, tapi karena Anda mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Beribadah selalu, on time. Ikut ibadah. Jangan nanti nanti pukul 11 saya boleh tengok lagi. Jangan begitu. 8.45 datang untuk ibadah. Amen. Doa 8:30 malam Rabu ikut doa. Kelompok sel ikut kelompok sel. Untuk kemuliaan Tuhan. Amen. IBM, God bless you IBM. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Waktu pagi ini terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, setiap di antara keluarga IBM akan dikuatkan oleh firman-Mu pada pagi ini Tuhan ya Bapa. Ajari setiap di antara kami Tuhan untuk hidup berdamai, untuk hidup bersatu, saling mendorong, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menggunakan setiap karunia dan bakat kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menguatkan satu sama lain ya Bapa. Gereja kami, IBM, Kajang SDM akan bertumbuh di dalam Engkau, menuju kepadamu. Engkau menjadi kepala, kami menjadi anggota-anggota badan-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, kuatkan ya Bapa. Apapun situasi keadaan jemaat IBM pada pagi ini Tuhan, Engkau mengetahuinya. Engkau memberi mereka kekuatan, penghiburan, damai, kasih, sukacita-Mu mengalir atas kehidupan mereka ya Bapa. Berkati keluarga IBM dan juga rumah tangga mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. 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 Thank you. God bless you IBM. God bless you. Shalom. Saya percaya kita semuanya telah dikuatkan oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih kepada Pastor Yogan yang sudah memberikan firman Tuhan, yang menguatkan kita satu dengan yang lain, dan biarlah firman Tuhan ini mengajar kita untuk saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Pada pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama tentang mesbah doa malam yang diadakan setiap Rabu jam 8.30 malam. Saya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun kamu berada untuk menyertai mesbah doa online ini yang diadakan setiap hari Rabu. Jangan pernah ketinggalan saudara-saudari, karena kita melihat mujizat di saat kita datang berdoa. Oleh karena itu saudara-saudari dimanapun kita dan apapun yang kita rindukan, biar kita tetap bersekutu dengan sesama kita. Amen. Nah, oleh karena itu dapatkan link dari ketua atau penolong connect group kamu, dan untuk kita dapat bersama-sama masuk di dalam doa ini. Amen.
Dan pengumuman kita yang kedua adalah Connect Group yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 8.30 malam. Bagi saudara-saudari yang belum pernah bergabung dalam Connect Group ini, inilah masanya untuk sama-sama bergabung dan pasti akan adanya satu kekuatan, adanya satu pembaharuan di saat kita menyertai Connect Group ini. Ada amin. Nah, yang ketiga, latihan pemimpin Connect Group akan diadakan pada hari Sabtu 6 Februari jam 8.30 malam ya. Untuk semua pemimpin Connect Group, mari bersama-sama untuk kita belajar apapun yang akan diajarkan ya untuk di dalam latihan ini, dan saya percaya itu akan mempersiapkan kita sebagai pemimpin CG yang dapat diandalkan. Haleluya. Nah, itu saja pengumuman kita saudara-saudari, dan jangan lupa untuk mari kita tetap setia memberi kepada Tuhan. Kita memberi persepuluhan kita, janji misi kita, ucapan syukur kita ke rumah Tuhan. Ya, walaupun dalam situasi PKP sekarang ini, mari kita tetap memberi. Sama ada kamu memberi secara online, ataupun kamu memberi dalam bentuk e-wallet, ya seperti yang dipaparkan dalam screen itu, ya kamu boleh mengirimkan keuangan kamu dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjamah dan memperbaharui keuangan kamu. Amen. Jangan pernah ragu saudara-saudari, sebab Tuhan adalah sumber segalanya. Dia kaya akan segalanya. Jangan bimbang sebab Dia pasti menyediakan segala sesuatu. Amen. Mari kita memberi dengan sukacita dengan apa yang kita miliki, dan pasti berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Ini saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Persiapkan hati kita mau mengucap syukur sebab Tuhan memelihara dari awal sampai akhir ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dan memberikan kami firman yang menguatkan kami untuk kami senantiasa memperhatikan sesama kami, untuk membangun sesama kami dengan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Biar setiap orang yang lemah akan dibangkitkan melalui firman Tuhan. Bapa, kami tidak ingin mementingkan diri kami sendiri, tapi kami ingin mengutamakan kehendak-Mu, mengutamakan kerajaan-Mu di dalam muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, setiap apapun yang mereka kelola, setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan mereka, biar itu akan memberkati kehidupan mereka dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah yang kudus, setiap orang yang bersekolah juga Engkau memberkati, biar mereka mendapatkan kepintaran, kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan, untuk mereka bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami komitmen untuk memberikan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami mempercayakan keuangan kami, maka Engkau mampu Bapa melipat gandakan segalanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya dan shalom.